Oke guys, kembali lagi di channel Ahaba. Sorry banget gue pakai HP kali ini ya ngerekamnya, jadi gue nggak sempet sih ya, belum tahu cara nyeting di bagian sini di Ubuntu ya. Oh ya, jadi gue memakai, sebelumnya gue kasih tau ya, ini gue memakai dua OS. Yang pertama OS untuk Windows untuk edukasi dan lain sebagainya. Yang kedua ini OS yaitu, sorry goyang-goyang, Ubuntu yang dimana buat ya segala macam ya, banyak. Terus di satu lagi di OS Windows itu gua buat edukasi dan lain sebagainya ya. Jadi buat kalian yang ngeliat gua di Windows itu lancar dan bagaimana, di sini tempat praktek gua nih, tempat gua acak-acak segala macam, di sini tempatnya. Ya kalau bisa disebut pabriknya di sinilah gitu ya. Jadi di Windows itu gue tinggal nge-apply doang, salin doang kunci jawaban dari si Linux ini, Ubuntu ini ya. Oke, kita lanjut ya pembahasannya. Di Ubuntu ini yang gue paling seneng, kayak anehnya itu gue biasanya kan kalau misalnya laptop ngehang atau segala macam tuh biasanya gue refresh ya. Tapi kalau di Ubuntu ini gue enggak. Ini tuh nggak ada sistem refresh dan lain-lain. Dia tuh langsung gitu ya. Kan lihat ya, tuh dia di sini tuh nggak ada sama sekali namanya sistem refresh gitu. Dia cuman kayak gini doang, new folder, select dan segala macam di sini. Terus di Ubuntu ini yang paling gue suka dari layarnya ya, tampilannya dari sini pixelnya gue suka, atau tampilannya lebih cerah, nggak kayak di Windows juga. Terus di Windows itu banyak banget folder-folder yang seperti aplikasi segala macam, di sini numpuk sini semua gitu. Itu satu yang gua nggak suka dari situ. Jadi numpuk di depan folder sini gitu. Gua nggak suka di situnya. Jadi kayak terlihat berantakan kayak gitu. Dan di Ubuntu ini mungkin ya, di Ubuntu yang gua kenal, yang gua baru tahu juga, di Ubuntu ini cuman satu folder yaitu home, dan sisanya tuh di sini. Dia numpuknya tuh di sini. Jadi kayak sistem OS gitu ya. Di sistem OS juga seperti itu. Jadi seperti ini. Jadi kayak HP gitu ya, enak gitu kalau di scroll nih, gue nge-scroll nih. Lihat enggak nih? Ini gue scroll, oh gelap cu. Ini gue scroll begini. Ini gerak nih dia. Ya kan gerak. Ini kayak itu. Ini yang gue suka, jadi aplikasi itu fullnya di sini gitu, nyimpennya di sini, nggak numpuk di depan aplikasi desktopnya ini gitu. Itu yang gue paling suka. Tetapi yang satu lagi, karena gue suka mencari-cari, ngulik-ngulik segala macam, dan di sini tempat ngulik ya yang menurut gue enak gitu. Di sini serba menggunakan terminal, kalau pengen tahu nih. Iya ya. Di sini menggunakan terminal tuh ya. Desktop segala macam ini menggunakan terminal seluruhnya gitu. Kalian harus paham apa namanya terminal sudoku, apalagi kalau misalnya kalian menggunakan namanya ya sudoku, terus mendownload sesuatu dari browser dan lain sebagainya, itu menggunakan terminal. Sedikit rumit, cuman ya di Ubuntu ini sedikit banyak berpikir, apalagi kalau sudah menggunakan terminal seperti ini. Ini kurang cerah atau gelap? Sorry sinarnya bocor ya. Bentar, ini gua lebarin dulu ya. Nah, segini. Terus lanjut, sorry gue yang. Oke, terminal di sini kalian bisa lihat, sini juga penggunaan terminal. Terus setelah itu paling suka ada lagi di bagian kita lihat di display setting juga.
Di display setting ini gue lebih suka di bagian light. Di sini juga ada night light, ada display juga, display terang benderang ya. Ini sorry, ini lagi. Jadi di sini ada berbagai macam di settingan ini ya. Di settingan network bisa ya, wifi juga biasa, di bluetooth juga biasa, di background. Di background juga ada banyak ya. Di sini bisa kita rubah. Ini misalnya ya kan, atau misalnya mau di default seperti ini, atau bahkan mau kayak gini ya kan, udah sunset itu seperti itu backgroundnya, biasa lah kayak gitu ya. Terus bisa kita cari juga add to picture juga bisa. Terus di appearance ini gue klik ke satu, sorry gue nggak pakai OBS. Di appearance ini bisa kalian gunakan buat mengganti warna atau merubah tampilan. Di sini ada light ya dan drag yang gue paling suka, drag ya, di drag ini. Terus lu udah pernah ngoding belum bang di sini bang? Belum, gue belum pernah ngoding di sini. Ini buat setup kalau misalnya gue pen testing atau misalnya berkaitan dengan cyber security, ini gue ngepen testnya di sini karena worth it banget lah kalau buat gue. Terus di sini juga ada namanya color, yang dimana ketika kalian klik ini, misalnya gue misalnya mau warna oranye, ini akan berubah menjadi orange tuh, yang oranye. Tapi gue lebih suka biru, walaupun gue nggak suka biru ini ya, tapi gue lebih suka biru seperti ini. Terus satu lagi di bagian desktop icon ini ada size, bisa kalian kecilin size nya, bisa kalian normal ya, normalnya seperti ini. Bisa kalian juga tiny atau lebih kecil, atau bahkan range itu gede ya. Kita normalin aja, normalnya segimana. Terus di bagian docs juga sama, ini auto docs. Ini kalau ketika kalian gini kan nih, minggir ya, tuh minggir, jadi enak gitu kalau misalnya buat nyari-nyari space biar gede gitu ya. Dots. Terus apalagi di sini ada enggak? Satu udah. Setelah itu kita ke multitasking. Di multitasking ini enaknya apa? Di multitasking adalah hot corner atau semacam aktivitas. Ketika kalian klik yang ini nih, aktivitas yang ini, klik langsung dia memunculkan layar yang sedang teraktivitasi. Atau aktivitas screen edge, atau kalau ketika kalian mencet Windows atau apa tuh di MacBook ya. Kalau di gua Windows, kalau ketika kalian mencet Windows seperti ini, dia akan merubah tampilan seperti ini. Tuh. Ada layar kosong tuh. Ini layar kosong. Jadi ketika kalian ngoding enak, nggak tahu ya. Seperti ini. Sorry nih, gue nggak pakai langsung layar screen gitu. Gue nggak tahu. Yang tahu layar screen buat Ubuntu yang worth it, silakan di komen di kolom deskripsi ya. Terus di Edge ini enak ya seperti tadi. Terus ada juga multi monitor. Kalau misalnya kalian menggunakan 2 monitor bisa, silakan digunakan 2 monitor ya. Apalagi di sini ya. Oh ya, terus butuh berapa RAM bang ini bang? Gua nggak muluk-muluk ya sebenarnya. HP gue juga masih noob gitu ya. Ya buat sebatas buat tugas aja gitu. Ini ya. Di Ubuntu gua menggunakan memori 4 GB ya, bisa kelihatan tuh 4 GB. Di memori gua 4 GB. Terus di prosesor gue pakai AMD A9. Kapasitas gue di 1 TB ya, buat segala macam silakan. Jadi cuma 4 GB doang ya, nggak muluk-muluk. Bagusnya sebenarnya mah ini ya, apa namanya, 8 GB, cuman gue belum upgrade lagi gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke accessibility. Di accessibility ini bisa juga large text atau perbesar tulisan seperti ini ya, lumayan enak ya. Jadi inilah enak ya. Terus beda dengan Windows, kalau Windows di range-nya tuh nggak bisa seperti ini gitu ya. Bukan nggak bisa, cuman gua nggak bisa gitu. Bisa sih kalau di Windows 11 bisa seperti ini mah. Terus yang paling gue suka juga ini mode space seperti biasa, seperti ini, ada right, ada left, segala macam. Terus
apalagi di sini ada lagi nggak? Keyboard, English, ini juga biasa. Oke. Terus yang kedua ada lagi yang gue paling suka adalah ketika gue buka browser, atau maksudnya gue buka ini ya, browser dia Firefox. Nah, ketika gue buka Firefox ini, dia nggak langsung membesar. Kalau di Windows kan membesar ya. Tuh, dia langsung mempernormal sistemnya tuh ya, seperti ini. Jadi enak dipandang gitu, seger gitu. Kalau kayak gitu seger. Jadi kalau misalnya gue buka banyak WordPress atau banyak file, misalnya gue mau buka misalnya gue mau buka ini deh, settingan atau terminal gitu ya, terminal aja deh yang mudah, terminal misalnya. Terus gue mau buka apa lagi di sini, terus gue mau buka terminal lagi contohnya. Di sini kan banyak kan WordPress-nya, terus di sini gue mau buka lagi misalnya display setting, ya kan. Nah, itu tuh. Jadi bisa gue rubah-rubah tuh. Ini gue geser ke sini bisa, ini gue geser ke sini juga bisa tuh. Ya tuh gini contohnya. Nah, kayak kelihatan keren gitu, kayak orang-orang sok sibuk, padahal nggak sibuk anjing. Ya seperti ini juga bisa gue susun seperti ini gitu. Ribet banget bang, emang gue suka seperti ini gitu. Ketika gue buka banyak WordPress itu enak gitu, nggak seperti di Windows ngejabrak banyak terus harus diukur dulu segini. Ini kalau di sistem OS seperti ini gue enak seperti ini. Jadi ketika gue banyak buka Windows enak gitu. Apalagi kalau misalnya gue lagi pengen testing tentang website gitu, tentang Blue Suite atau ethical hacking, gue bisa gitu. Jadi misalnya seperti ini ya, ini terminal contohnya ya, ini terminal atau ini Blue Suite lah gitu ya, ini terminal. Dan di terminal ini bisa gue ukur, atau di ini bisa gue ukur, misalnya gue pengen ngeratain ini, misalnya gue ngeratain seperti ini nih. Enak seperti ini tuh kan, enak tuh ya. Kayak gitu sama aja dong kayak di Windows. Ya memang sama aja kayak di Windows, cuman menurut gua tampilan dan ininya juga lebih enak di Ubuntu seperti ini. Menurut pandangan gua ya, kacamata gua. Terus di sini juga ada border radiusnya enak juga, enak ditampilin, nggak kayak di Windows tajam, pok gitu, lancip gitu ya. Gua nggak suka yang lancip. Terus juga di bagian browser juga enak karena gua pakai sistem Firefox. Di Ubuntu tuh enaknya Firefox seperti ini tuh, enak gitu ya. Ya seperti itulah. Jadi yang mau upgrade OS Ubuntu dipersilakan, tapi ya seperti itu. Dan banyak banget yang menggunakan terminal, apalagi kalau kalian mendownload sesuatu dari, contohnya kan kalau terminal nih, gue kan udah upgrade nih ya di desktop kayak gini. Ya kan, sebelumnya nggak kayak gini nih. Sebelumnya kayak misalnya kayak Git gitu nih, kayak gini nih. Kalau ini nggak berubah ya, Reaper. Ya pokoknya gue itu menggunakan ini yang lebih enak gitu ya, terminal ini. Jadi gue bisa mengatur-ngaturnya seperti ini. Oh udah berubah juga ya juga. Awalnya gue lebih di sini kayak di Git ya. Coba nonton di Git dah, lihat terminal gue kayak gimana tuh di Git ya. Nah itu seperti itu, gue lebih suka sih seperti ini, simpel, jelas dan padat. Jadi ketika gue ketik di sini sudo gitu ya, sudo ya kan, gue ketik masuk gue, aduh salah kayaknya. Seperti ini, dia udah masuk root ya, tuh udah masuk root. Ketika gue clear, udah masuk root, jadi enak. Gue udah di sini enak, terus gue mau ngapa-ngapain juga enak gitu.
Itu aja sih guys. Jadi jangan lupa untuk like, comment, and share and subscribe sebagai bentuk dukung channel gua supaya bangkit lagi. Dan bagi lu yang tahu software buat rekam layar di Ubuntu, silakan gue tunggu di kolom komentar ya. Apa aja yang worth it ya. Jangan OBS di sini nggak terlalu kuat. OBS ya di Ubuntu ini gue nggak terlalu kuat. Jadi selain OBS dan apa aja terserah, yang penting jangan OBS. Kalau OBS gue belum setting juga, ada OBS cuman gue malas setting juga, ribet. Selain di OBS juga selain di OBS apa aja lah terserah kalian. Gue tunggu di kolom komentar. Oke, sampai jumpa dan bye bye.